Good evening, everyone. This is Paul Lim. I'm here with Pastor Hengky Chiok. And Pastor Steve and Pastor Paul had asked me to present current state on the two COVID vaccines that are now in the market, as well as talk about side effects and contraindications. Selamat sore, saya di sini bersama dengan Dr. Paul Lim bersama dengan Pendeta Hengky Chiok, dan saya diminta oleh Pendeta Paul Gunadi dan Pendeta Steve Campodonico untuk berbicara mengenai kondisi sekarang dari kedua vaksin yang ada dan juga mengenai efek samping dan kontraindikasi. As you know, the pandemic has impacted all of our lives. And we are now 10 months into the pandemic. Sebagaimana Anda ketahui, pandemi itu berdampak pada kehidupan kita, dan kita sekarang sudah 10 bulan di dalam pandemi. On social media, there's a lot of information out regarding the two vaccines in the marketplace. And some of the information that's out is not accurate, and there's some misinformation and disinformation. Dan sebagaimana Anda ketahui, di media sosial itu banyak berbicara, banyak informasi mengenai kedua vaksin yang ada sekarang ini, dan banyak informasi yang salah dan juga banyak informasi yang menyesatkan. What I'd like to do today is for the next few minutes present to you what we know based on the science and based on scientific data. Jadi apa yang saya akan lakukan dalam beberapa menit berikut ini adalah menyajikan apa yang kita ketahui berdasarkan data-data dari ilmu pengetahuan. You know, when we look at different groups of people who are hesitant to take the vaccine, it's surprising that about 15% of the people over the age of 65 have said that they probably either would not get it or definitely would not get the vaccine. Waktu kita mempelajari data-data mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa mereka ragu untuk menerima vaksin, dan ada kejutan bahwa 15% dari orang di atas umur 65 tahun ke atas itu mengatakan mereka kemungkinan tidak akan mau divaksinasi atau pasti tidak mau divaksinasi. As you know, during the pandemic, the group of people over the age of 65 are severely impacted. Sebagaimana Anda ketahui, selama pandemi ini, orang-orang yang berusia di atas 65 tahun sangat terdampak. And it's going to be important for us, if we're going to get out of this pandemic, to have all groups of people make the right decision based on the science. Dan kalau kita mau melewati pandemi ini, sangat penting bagi kita bahwa setiap kelompok umur itu mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan. So let me take a moment and talk about several of the variants of the COVID virus that you've heard about. Jadi izinkan saya untuk menggunakan beberapa waktu untuk berbicara mengenai beberapa varian mengenai virus COVID yang Anda sudah pernah dengar. As you know and have read in the news, there's a variant called the UK variant that was first discovered in the UK and has now been identified here in the United States. Sebagaimana yang Anda ketahui, ada varian yang namanya varian dari Inggris yang ditemukan di Inggris dan sekarang ditemukan di Amerika Serikat. The UK variant is noted to be possibly easier spread to other people. Varian dari Inggris ini diketahui bahwa kemungkinan lebih mudah untuk menyebar kepada orang lain. Whether or not that UK variant will cause more severe disease is still not known yet. Dia lebih mudah menyebar, bukan berarti dia akan lebih parah. Karena apakah lebih parah atau tidak, itu belum diketahui.
In addition, there are two other variants that have been identified, one in South Africa and another one in Japan. Dan selain itu ada dua varian lain yang sudah diketahui. Satu adalah di Afrika Selatan dan satunya lagi adalah di Jepang. Okay. Let me talk about the actual vaccines in development currently. Nah, saat ini saya ingin berbicara mengenai vaksin yang sementara dikembangkan. As of last week, there are 190 plus vaccines in the what we call preclinical state or phase, meaning they're still being tested in animals and in lab. Sampai minggu lalu itu ada lebih dari 150 vaksin yang saat ini yang disebut dengan uji praklinis, ya. Jadi mereka masih sementara melakukan berbagai pengujian. There are currently 14 vaccines in phase 1 trial. Saat ini ada 14 vaksin yang berada di dalam fase pertama dalam pengujian. There are currently 17 vaccines in phase 2 trial. Ada 17 vaksin yang dalam uji coba fase kedua. And there are currently 12 vaccines in phase 3. Dan saat ini ada 12 vaksin yang sudah berada pada fase ketiga. Currently in the market, there are only 2 vaccines that have been approved or given approval by the FDA through what we call an emergency use authorization. Pada saat ini hanya ada 2 vaksin yang ada di pasaran yang sudah menerima persetujuan dari FDA yang mempergunakan persetujuan yang disebut dengan otorisasi penggunaan darurat. So we'll talk about the next few minutes regarding these 2 vaccines, Moderna and Pfizer. Jadi saat ini saya ingin mempergunakan beberapa menit berbicara mengenai kedua vaksin ini, yaitu dari Moderna dan dari Pfizer. So the Moderna vaccine, there were over 30,000 volunteers in that trial. Di dalam uji coba untuk vaksin Moderna itu ada lebih dari 30.000 orang yang ambil bagian dalam proses uji coba. And it was approved by the FDA on December 18. Dan pada tanggal 18 Desember, vaksin ini disetujui atau diizinkan oleh FDA. The Pfizer vaccine had over 43,000 participants in their trial. Vaksin dari Pfizer itu ada lebih dari 43.000 peserta di dalam uji coba mereka. And the Pfizer vaccine was approved by the FDA on December 11. Dan vaksin dari Pfizer disetujui oleh FDA pada tanggal 11 Desember. There are 2 other vaccines that I'm sure you've heard about. One is AstraZeneca, and the other one is the Johnson & Johnson vaccine. Dan saya yakin masih ada 2 vaksin yang Anda sudah pernah dengar, yaitu yang satu dari AstraZeneca dan satu dari Johnson & Johnson. The AstraZeneca vaccine has been approved in the UK, but has not received FDA approval yet in the United States. Vaksin dari AstraZeneca itu sudah disetujui untuk penggunaan di Inggris, tetapi belum menerima persetujuan dari FDA untuk digunakan di sini. So, regarding both the Pfizer and the Moderna vaccines, these are what we call mRNA vaccines. Jadi kedua vaksin baik dari Moderna atau dari Pfizer ini adalah vaksin yang disebut dengan vaksin mRNA. So just a couple points about these 2 vaccines. Ada beberapa hal mengenai kedua jenis vaksin ini. It is not a live virus vaccine. Vaksin ini bukan virus yang masih hidup. You cannot get the virus from getting the vaccine. Orang yang divaksinasi dengan mempergunakan vaksin ini tidak akan terjangkit virus. Receiving the vaccine will not cause you to test positive for COVID-19. Kalau menerima vaksin ini tidak akan membuat orang yang menerimanya atau orang yang divaksin itu lalu tes positif waktu dites untuk COVID. Okay, so let's talk about
the safety and effectiveness of the Moderna vaccine. Nah, kita sekarang akan bicara mengenai keselamatan dan efektivitas dari vaksin Moderna. As I mentioned, over 30,000 volunteers were in the Moderna trial. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika dilakukan pengujian, ada lebih dari 30.000 orang yang ambil bagian di dalam uji coba. It's a 2-dose regimen. Dan ini diberikan dalam 2 dosis. Given 28 days apart. Diberikan di dalam rentang waktu 28 hari. And it is appropriate for people 18 years of age and older. Dan ini cocok untuk orang yang berumur di atas 18 tahun. The most common side effects from Moderna include pain at the injection site. Efek samping yang paling umum dari vaksin Moderna adalah rasa sakit di tempat di mana disuntik, muscle aches, nyeri otot, headache, sakit kepala, and some redness at the injection site. Dan di tempat suntik itu ada kemerahan. Most people who receive the Moderna vaccine get these side effects within 1 to 3 days after injection. Kebanyakan orang yang menerima vaksin ini efek samping ini muncul di dalam 1 sampai 3 hari setelah suntikan, setelah vaksinasi. And the symptoms usually resolve a few days after the onset of the symptoms. Dan gejala-gejalanya biasanya hilang beberapa hari setelah gejala ini timbul. The Moderna vaccine has been shown to be 94.1% effective. Vaksin Moderna itu sudah terbukti efektif dengan tingkat 94,1%. And if you think about this and compare to the yearly flu vaccines that are sometimes around 50%, this vaccine is much more effective. Jadi kalau Anda memikirkan membandingkan dengan vaksin untuk flu yang diterima setiap tahun yang biasanya tingkat efektivitasnya itu hanya 50%, vaksin ini jauh lebih efektif. Okay, so let's talk a little bit about the Pfizer vaccine. Nah, sekarang kita bicara sedikit mengenai vaksin dari Pfizer. Over 43,000 participants in the Pfizer trial. Di dalam uji coba untuk vaksin Pfizer itu ada lebih dari 43.000 orang yang ambil bagian. It's a 2-dose regimen. Dan ini juga diberikan dalam 2 dosis. 21 days apart. Dalam jarak 21 hari. And it is approved for individuals 16 years of age and older. Dan ini disetujui untuk orang yang berumur di atas 16 tahun. The Pfizer vaccine has been shown to be 95% effective against COVID. Dan vaksin dari Pfizer ini sudah terbukti 95% efektif terhadap virus COVID. So as you can see, both the Moderna and the Pfizer vaccine have over 90% effectiveness, which is actually amazing. It's much more effective than the annual flu vaccine that we get yearly. Jadi sebagaimana Anda bisa lihat, kedua vaksin ini dari Moderna dan Pfizer ini memiliki tingkat efektivitas di atas 90% dan ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan vaksin untuk flu yang kita terima setiap tahun. So I'm going to spend the next few minutes just talking or actually addressing some of the questions that many people have. Jadi saya ingin mempergunakan beberapa menit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali timbul. So, just to summarize, 2 vaccines, Moderna and Pfizer. Nah, saya ingin rangkumkan lebih dahulu, ada 2 vaksin, Moderna dan Pfizer. Both are 2-dose regimen. Kedua-duanya diberikan dalam 2 dosis. The Pfizer is 21 days apart and the Moderna is 28 days apart.
Yang Pfizer dosisnya terpisah 21 hari, yang Moderna dosisnya terpisah 28 hari. Things change pretty rapidly on a daily basis, and so the CDC continues to revise its guidelines. Sebagaimana Anda ketahui, hal-hal ini berubah terus secara cepat, bisa dikatakan hampir setiap hari, dan CDC itu selalu memberikan bimbingan dan panduan yang berbeda-beda. Prior to a few days ago, it was thought that the two vaccines are not interchangeable, meaning you can't get a Pfizer vaccine as a first dose and a Moderna vaccine as a second dose. Beberapa hari sebelumnya, kita pikir bahwa kedua vaksin ini tidak bisa saling ditukarkan. Maksudnya begini, dosis pertama divaksinasi pakai Pfizer, dan kemudian dosis kedua vaksinasinya adalah mempergunakan yang dari Moderna. However, the CDC 2 days ago revised its guidelines and has allowed for the vaccines to be interchangeable under certain circumstances. Namun 2 hari yang lalu, CDC itu mengubah panduan mereka atau bimbingan mereka dan memperbolehkan sekarang untuk kedua vaksin ini untuk saling dipertukarkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. So the question is asked, is it still as effective if you get two different vaccines? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau saya mendapatkan 2 vaksin yang berbeda, apakah tingkat efektivitasnya masih sama? The answer to that is we don't know because there's not data around that at this time. Jawabannya adalah kita tidak tahu, karena pada saat ini belum ada data yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu. The hope is that yes, it'll still be as effective, but we don't know yet because we lack the data. Harapannya adalah iya, tingkat efektivitasnya akan sama, tapi jawabannya adalah kita belum tahu karena datanya tidak cukup atau belum cukup. Another question that people ask is if I have COVID right now, can I get vaccinated? Pertanyaan lain yang ditanyakan orang adalah, kalau saat ini saya ada COVID, lagi positif, apakah saya bisa divaksinasi? The recommendation is that you do not get vaccinated while you're acutely ill. Rekomendasinya saat ini adalah ketika Anda sementara sakit secara akut, Anda tidak divaksinasi. The recommendation is that you can probably wait up to 90 days after you had COVID to get vaccinated. Rekomendasinya saat ini adalah Anda barangkali menunggu 90 hari setelah ada COVID, baru kemudian divaksinasi. So another question is, if I get exposed to somebody with COVID, can I still get vaccinated? Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya terpapar pada seseorang yang positif untuk COVID, apakah saya masih tetap bisa divaksinasi? So the answer to that is it's recommended that you follow the current guidelines. If you've been exposed to somebody with COVID, that you quarantine first. Jadi rekomendasinya kepada orang dalam situasi seperti itu adalah, kalau Anda sudah terpapar pada seseorang yang sudah punya COVID, maka langkah pertama adalah Anda untuk menjalani karantina terlebih dahulu. And then after you have finished your quarantine, then you may be vaccinated. Dan kemudian setelah menyelesaikan masa karantina itu, Anda kemudian divaksinasi. So the next question is, if I get my first dose of the vaccine, can I just go and not wear a mask and not social distance? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, setelah saya divaksinasi, apakah itu berarti saya bisa tidak usah pakai masker dan tidak usah menjaga jarak? It is still recommended that after your first dose that you still are vigilant about social distancing and wearing a mask, because you're not going to develop the full immunity after the first dose. Yang direkomendasikan saat ini adalah, setelah Anda mendapatkan dosis pertama, Anda tetap mengenakan masker, tetap menjaga jarak, tetap menjaga diri dengan waspada,
sebagaimana sebelumnya karena Anda belum sama sekali tingkat kekebalan itu belum penuh kalau hanya mendapatkan satu dosis. The recommendation or the thought is that the science behind it is that you probably will not develop full immunity until 1 to 3 weeks after the second dose. Yang sekarang dipikirkan adalah kemungkinan tingkat kekebalan secara penuh itu baru akan terjadi dalam jangka waktu 1-3 minggu setelah dosis yang kedua. Jadi setelah semua dosis diterima. So in terms of the side effects, many people develop the side effects that we just talked about earlier with pain at the injection site, muscle aches, and fatigue. Dan mengenai efek samping, sebagaimana yang tadi kita katakan, banyak ada orang yang merasakan efek samping seperti yang dikatakan tadi, yaitu rasa sakit di tempat di mana disuntik, kemudian nyeri otot, dan merasa kelelahan. And it seems like the side effects are more pronounced after the second dose. Dan kelihatannya bahwa efek samping ini lebih menyolok setelah dosis yang kedua. However, they still resolve within a few days after onset. Namun, efek samping ini biasanya juga hilang dalam beberapa hari setelah timbul. A lot of people are afraid of allergies to the vaccines. Banyak orang takut alergi terhadap vaksin. There are really only 3 absolute contraindications to getting the vaccine. Sebetulnya hanya ada 3 kontraindikasi yang mutlak terhadap vaksin ini. So the first contraindication is that if you receive one of these vaccines and after the first dose you develop a severe reaction, then that would be a contraindication to getting the second dose. Kontraindikasi yang pertama adalah kalau Anda sudah menerima vaksin untuk dosis pertama dan kemudian timbul alergi yang sangat amat parah, nah itu menjadi kontraindikasi untuk menerima vaksin pada dosis yang kedua. And the second and third contraindications have to do with how the components that are in the vaccine itself. Dan kontraindikasi yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan komponen-komponen di dalam vaksin itu sendiri. And those 2 components are polyethylene glycol as well as polysorbate. Dan kedua komponen itu adalah polietilena glikol dan polisorbat. But those are really the main contraindications to getting either the Pfizer or the Moderna vaccine. Bisa dikatakan hanya ini yang merupakan kontraindikasi untuk vaksin dari Pfizer atau Moderna. So in summary, these 2 vaccines currently on the market are safe. They are over 90% effective. They do require a 2-dose regimen. And, the effectiveness is such that if more and more people get vaccinated, then we're closer to reaching the 70 to 80% herd immunity that we need in our population to get out of this pandemic. Jadi yang kita bisa simpulkan adalah bahwa vaksin-vaksin ini adalah aman untuk diterima dan tingkat efektivitasnya itu ada lebih dari 90%, dan kedua vaksin ini masing-masing membutuhkan 2 dosis supaya bisa efektif. Dan kemudian makin banyak orang yang menerimanya, kita membutuhkan paling sedikit 70-80% untuk mencapai apa yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan secara bersama, kekebalan dalam jumlah yang banyak. So hopefully what we presented tonight will help to shed some light on these 2 vaccines and provide you the information that you need to make the best decision for you and your family. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan pada hari ini menolong Anda untuk lebih mengerti dan mengambil keputusan apakah Anda dan keluarga Anda mau divaksinasi. Thank you very much. Terima kasih banyak.